Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul King of Kota yang rilis di tahun 2023. Film ini merupakan film aksi India yang menceritakan tentang seorang gangster yang memiliki pengaruh besar di sebuah desa bernama Kota. King of Kota adalah film India berbahasa Malayalam yang disutradarai oleh Abhilash Joshi dan dibintangi Dulquer Salmaan sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang di tahun 1996, inspektur polisi bernama Sahul baru saja dipindah tugaskan ke sebuah desa penuh kejahatan bernama Kota. Di hari pertamanya tiba, Sahul bertemu dengan seorang pemuda gelandangan yang meminta sumbangan. Dan sebelum meninggalkannya, Sahul melihat jika pemuda tersebut adalah seorang pecandu narkoba. Sahul mengunjungi sebuah kedai penjual minuman milik seorang wanita bernama Nyonya Kuti. Dan dari beliau, ia pun akhirnya mengetahui jika pemuda yang baru saja bertemu dengannya bernama Sonu. Dalam percakapan singkatnya, Sahul bertanya kepada Nyonya Kuti apakah beliau mengenal seorang gangster bernama Kanan. Dan seakan menyembunyikan sesuatu, Nyonya Kuti mengatakan jika ia tidak mengenal nama tersebut. Di malam hari, Sahul kedatangan seorang tamu wanita bernama Tara. Tara yang datang bersama seorang suster meminta bantuan kepada Sahul agar menyelamatkan desa Kota yang saat ini sudah sangat memprihatinkan. Selama 10 tahun belakangan ini, Kanan bersama kelompoknya memperjualbelikan narkoba berjenis ganja secara besar-besaran. Dan akibatnya hampir seluruh generasi muda di desa Kota mengalami gangguan mental sampai harus direhabilitasi. Mendengarkan permintaan tersebut, Sahul berjanji kepada Tara jika ia akan segera mengakhiri semua kejahatan yang dilakukan oleh Kanan. Sahul bekerja sama dengan dua perwira polisi yang merupakan penduduk setempat. Mereka adalah Wakil Inspektur Tony dan Wakil Inspektur Janardan. Tony kemudian menyerahkan semua berkas kejahatan yang dilakukan Kanan. Dan sebelum melangkah lebih jauh, Tony meminta agar Sahul lebih berhati-hati dikarenakan Kanan adalah orang yang sangat berbahaya. Ternyata sebelum Sahul sudah ada inspektur polisi yang juga ingin menghentikan kejahatan Kanan. Namun bukannya berhasil, inspektur tersebut malah diserang secara sadis. Dan setelahnya ia kemudian dipindah tugaskan ke tempat yang lebih jauh melalui pengaruh dari Kanan. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, Sahul yang tidak berubah pendiriannya langsung mengajak Tony menemui Kanan di kasino miliknya. Di ruangannya, Kanan mendapatkan panggilan telepon dari adik iparnya yang bernama Jinu. Dalam percakapan mereka, Jinu mengatakan jika ia ingin melamar seorang gadis bernama Ritu. Namun bukannya memberikan restu, Kanan malah meminta agar Jinu tidak melanjutkan hubungannya dengan gadis tersebut. Ketika sudah bertemu dengan Kanan, Sahul langsung to the point dan menyampaikan maksud kedatangannya. Ia mengancam agar Kanan segera menghentikan bisnis gelapnya karena sudah merugikan banyak orang. Namun bukannya menuruti permintaan tersebut, Kanan malah mengancam balik. Dan seolah sudah mendapatkan informasi, Kanan mengatakan apakah Sahul tidak mengkhawatirkan keselamatan bayi yang sedang dikandung oleh istrinya. Mendengarkan ancaman itu, Sahul seketika terdiam. Ia seakan tidak percaya bagaimana Kanan bisa mengetahui keadaan keluarganya padahal mereka baru saja tiba di desa Kota sehari yang lalu. Dalam ketidakperdayaannya, Sahul hanya bisa pasrah dan ia pun terpaksa menuruti permintaan Kanan dan tidak melanjutkan penangkapan. Seperginya dari sana, Tony mengajak Sahul mengunjungi sebuah kedai minuman yang pemiliknya adalah orang tua dari Kanan. Dan betapa terkejutnya Sahul begitu mengetahui jika pemilik kedai tersebut adalah Nyonya Kuti. Dalam kebingungannya, Tony mengatakan jika Nyonya Kuti adalah orang yang sangat sakit hati dengan perubahan sikap Kanan. Beliau diusir dari rumah lantaran berselisih dengan istri Kanan yang bernama Manju. Dalam perjalanan pulang, Tony menambahkan jika sebenarnya ia dan Kanan merupakan seorang sahabat. Mereka dahulunya memiliki sebuah klub sepak bola yang dikomandoi oleh pria bernama Raju.
Jika Sahul memperhatikan mata kiri kanan yang terluka, Tony mengatakan jika hal tersebut adalah bekas pukulan dari Raju. Namun sudah 10 tahun belakangan ini Raju meninggalkan desa karena sebuah alasan. Merasa penasaran dengan sosok Raju, Sahul meminta agar Tony menceritakan masa lalu mereka. Dan bersamaan dengan cerita yang disampaikan, scene flashback 10 tahun yang lalu kemudian diperlihatkan. Tahun 1986, Raju merupakan seorang gangster tanpa ampun yang memiliki pengaruh besar di desa kota. Ia yang menyukai bela diri terinspirasi dari sang ayah yang bernama Raffi yang ketika di masa mudanya beliau merupakan seorang gangster yang tidak terkalahkan. Beranjak remaja, Raju yang semakin tidak bisa dikendalikan akhirnya berselisih dengan ibunya yang bernama Nyonya Malati. Dan ujung dari perselisihan tersebut, Nyonya Malati berjanji tidak mencakapi Raju sampai ia meninggal dunia. Selama berselisih dengan orang tuanya, Raju seringkali menghabiskan hidupnya di jalanan. Dan dalam kesepiannya, Kanan dan Nyonya Kuti kemudian membawanya untuk tinggal bersama mereka. Dan semenjak itulah Raju merasa berhutang budi. Dan ia pun menganggap jika Kanan dan Nyonya Kuti adalah malaikat penolong dalam hidupnya. Setelah tumbuh dewasa, Raju mendirikan klub bola bersama keenam sahabatnya. Mereka adalah Raffi, Kanan, Manos, Nisat, Sajan, dan juga Tony. Klub bola yang didirikannya sering mendapatkan kemenangan dalam ajang nasional. Dan hal itu membuat Raju banyak dicintai oleh masyarakat desa kota dari berbagai usia. Raju juga memiliki saudara perempuan yang tak lain adalah Ritu. Dan di suatu momen saat Ritu sedang dijaga oleh Kanan, Nyonya Malati malah membuat keributan. Puncaknya karena keributan tersebut, Raffi yang tidak terima jika Kanan bersikap sebagai seorang pahlawan akhirnya menghajar Kanan. Dan ia pun menebas tangan Kanan dengan sebuah pisau. Tidak terima sahabatnya disakiti, Raju akhirnya turun tangan. Ia kemudian pulang dan membalaskan perbuatan ayahnya yang dianggap sudah sangat keterlaluan. Namun dikarenakan Raffi adalah seorang petarung hebat, beliau dengan cepat melumpuhkan Raju dan mengusirnya dari kediaman mereka. Di suatu momen Raju jatuh cinta kepada seorang gadis yang tak lain adalah Tara. Tara yang tergabung dalam aktivis anti narkoba meminta agar Raju menghancurkan semua orang yang melakukan transaksi narkoba di desa kota. Pada akhirnya ketika mengetahui ada seorang pria dari desa Gandigram bernama Mutu yang menjual ganja kepada penduduk sekitar, Raju tanpa ampun langsung menghajar Mutu dan menewaskannya saat itu juga. Usut punya usut, ternyata bisnis narkoba yang dijalani Mutu adalah milik seorang gangster bernama Ranjit. Dan Ranjit yang mengetahui jika Raju merupakan putra dari Raffi memutuskan untuk tidak membuat keributan yang lebih jauh. Di sisi lain, Kanan yang berpikir jika bisnis narkoba bisa menghasilkan pundi-pundi uang malah merayu Raju untuk menjalankan bisnis tersebut. Namun dengan tegas Raju menolaknya. Ia mengatakan jika saudara laki-laki Tara dahulunya adalah seorang pecandu yang meninggal dunia karena overdosis. Di tempat lain, Ranjit yang menyadari jika pertentangan yang dilakukan Raju dikarenakan rasa cintanya kepada Tara kemudian mulai melakukan penyelidikan. Yang pada akhirnya Ranjit pun berhasil mengetahui jika Tara ternyata memiliki kekasih lain selain Raju. Dengan bukti tersebut, Ranjit langsung memberitahukan hal itu kepada Raju. Dan merasa dibohongi, Raju langsung mendatangi markas Ranjit yang di sana sudah ada Tara yang sedang ditawan. Kepada Raju, Ranjit mengatakan jika Tara bukanlah wanita yang baik untuk Raju. Ia memanfaatkan perasaan Raju agar ambisinya sebagai aktivis narkoba bisa berjalan lancar. Pada akhirnya setelah melakukan provokasi, Ranjit kemudian menghasut Raju untuk menghabisi nyawa Tara. Namun bukannya melakukan perintahnya, Raju malah menghajar habis Ranjit dan semua anak buahnya. Dengan perasaan kesal dan kecewa, Raju kemudian mengantarkan Tara ke kediamannya. Dan sebelum pergi dari sana, Raju mengatakan jika rasa cintanya sangatlah tulus. Namun walaupun begitu, Raju tidak bisa memaksakan agar Tara memilih dirinya untuk menjadi pendamping hidupnya.
Selama patah hati, Raju yang kehilangan semangat menghabiskan hari-harinya dengan meminum minuman keras sampai tak sadarkan diri. Dan akibat dari perbuatannya, semua sahabatnya memutuskan pergi dan menjalani kehidupan mereka masing-masing. Kanan yang juga berpikiran sama akhirnya mendatangi Ranjit untuk membuat kesepakatan dalam menjalankan bisnis narkoba di desa kota. Namun agar bisa melakukannya tanpa kendala, mereka harus menyingkirkan Raju terlebih dahulu. Dan sadar jika ini adalah kesempatan yang tepat, Ranjit kemudian mengirim beberapa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa Raju. Dan setelah menunggu beberapa lama, Ranjit mendapatkan telepon dari kaki tangannya yang bernama Gopal. Dan secara mengejutkan, Gopal malah mengatakan jika pembunuh bayaran yang dikirim Ranjit semuanya telah tewas di tangan Raju. Di balik keputusasaannya menjadi bandar narkoba, Kanan yang tak punya pilihan lain memutuskan kembali dan bersikeras untuk tetap menjadi pengedar di desa kota. Namun belum sempat hal itu terlaksana, ia malah diberhentikan oleh Raju. Dan mengetahui jika Kanan telah mengkhianatinya, Raju tanpa ampun menghajar Kanan dan memukul mata kirinya sampai ia pun mengalami gangguan penglihatan. Dua kejadian pahit yang dilakukan sahabat dan kekasih yang dicintainya membuat Raju semakin frustasi. Dan karena kebiasaan buruknya yang selalu mengkonsumsi minuman keras di depan umum, Nyonya Malati malah meminta agar Raju segera meninggalkan desa demi kebaikan Ritu. Bersamaan dengan cerita yang disampaikan Tony, Sahul berpikir jika mereka harus mendatangkan Raju ke desa kota. Karena bagaimanapun yang bisa menghentikan Kanan hanyalah Raju seorang. Memanfaatkan status Jinu yang merupakan seorang pecandu, Sahul kemudian memprovokasi hubungan asmara Jinu dengan melakukan razia dadakan. Dan mengetahui jika pria yang mendekatinya adalah pecandu narkoba, Ritu langsung memutuskan hubungan asmara mereka saat itu juga. Berdasarkan investigasi yang dilakukan, kepolisian berhasil mendapatkan informasi akan keberadaan Raju yang saat ini bertempat tinggal di Uttar Pradesh. Dan menyadari jika Jinu akan menuntut balas kepada Ritu, Sahul kemudian mengirimkan fax anonim kepada Raju. Ia mengatakan jika Ritu sedang terancam bahaya. Dan oleh sebab itu, Raju diminta agar segera kembali ke desa kota untuk menyelamatkan sang adik. Apa yang diperkirakan Sahul ternyata tidak meleset. Saat berada di pasar, Jinu langsung menyerang Ritu dengan bensin dan berusaha membakarnya. Namun tanpa disangka saat melakukan aksinya, Raju ternyata sudah berada di sana. Dan di depan semua orang, Raju langsung mematahkan leher Jinu yang membuatnya tewas seketika. Kematian Jinu jelas saja membuat Manju menjadi sangat murka. Ia yang tidak rela adiknya tewas dengan cara mengenaskan meminta agar Kanan untuk segera melakukan balas dendam. Di sisi lain, Tony kemudian menceritakan kondisi dan kabar sahabat-sahabat mereka dahulu. Dan dalam ceritanya, Tony mengatakan jika salah satu sahabat mereka yang bernama Raffi telah tewas di tangan seorang pembunuh bayaran bernama Erlan. Dan fakta menariknya saat ini, Erlan merupakan orang kepercayaan dari Kanan. Tak lama setelah perbincangan mereka selesai, Raju mendatangi tempat kerja Tara. Dan dari tatapan matanya terlihat jelas jika Raju masih memiliki rasa cinta seperti 10 tahun yang lalu. Tidak mau terlarut lebih jauh, Raju kemudian mengunjungi kediaman orang tuanya untuk melihat keadaan Ritu. Dan sama halnya seperti dahulu, kasih sayang Raju kepada Ritu tidak pernah luntur sedikit pun. Ketika hendak pergi dari sana, Raffi memberitahukan jika Nyonya Malati telah meninggal dunia. Dan di hari terakhirnya, beliau sempat menuliskan sebuah surat yang di dalam surat tersebut tertulis jelas jika Nyonya Malati sangat merindukan Raju. Tak berapa lama, Raju kemudian didatangi oleh Kanan dan seluruh anak buahnya. Seolah tidak terima dengan kematian Jinu, Kanan berencana menghabisi Raju saat itu juga. Namun belum sempat hal itu terlaksana, Kanan malah mendapatkan informasi dari seorang mata-matanya yang ada di Uttar Pradesh. Dan secara mengejutkan, mata-mata tersebut mengatakan jika Raju adalah pembunuh bayaran yang namanya sudah sangat terkenal di kota Uttar Pradesh.
Mendengarkan kabar itu, Kanan seketika terdiam. Menyadari jika sahabatnya masih sangat berbahaya, ia pun memutuskan pergi dan memikirkan cara yang tepat agar dapat melakukan pembunuhan tanpa masalah. Di tempat lain, Manju mendatangi kantor polisi dan meminta Sahul agar segera melakukan penangkapan kepada Raju. Namun bukannya mengiyakan permintaannya, Sahul malah mengatakan jika pembunuhan tersebut tidak memiliki saksi. Dan semua orang yang melihat kejadian itu mengatakan jika pelaku pembunuhan bukanlah Raju. Dari sini bisa disimpulkan jika masyarakat desa kota masih menganggap Raju sebagai seorang pahlawan. Mereka dengan senang hati menyambut kedatangan Raju karena sudah tidak sanggup menerima kekejaman yang dilakukan Kanan dan seluruh anak buahnya. Malam harinya, Raju mendatangi kedai Nyonya Kuti dan mereka pun bernostalgia dengan kehidupan di masa lalu. Namun tak berselang lama, beberapa gangster yang merupakan rekan dari Jino datang untuk melakukan balas dendam. Akan tetapi Raju yang terlalu perkasa dengan mudah mengalahkan mereka semua tanpa kesulitan sedikit pun. Setelah perkelahian selesai, Nyonya Kuti mengatakan jika para gangster tersebut bertempat tinggal di sekitar kediaman Tara. Kanan sengaja melakukannya untuk memprovokasi Tara yang sampai saat ini masih bersikeras agar desa kota terbebas dari narkoba. Mendengarkan hal itu, Raju yang semakin terbakar emosinya langsung mendatangi kediaman Tara. Dan tanpa menunggu lama, ia langsung membakar tempat tinggal para gangster sampai habis tak tersisa. Di kediamannya, Manju sangat kesal dengan Kanan yang belum bisa membunuh Raju. Dan melalui percakapan singkat mereka, terkuaklah jika dahulunya Manju adalah wanita simpanan dari Ranjit. Dan Kanan yang ternyata memiliki rasa memutuskan melakukan pembunuhan kepada Ranjit agar dapat menjadikan Manju sebagai istrinya. Keesokan hari, Sahul mendatangi Raju dan membuat kesepakatan demi menyelamatkan desa kota. Ia meminta agar Raju menewaskan Kanan agar tidak ada lagi orang yang menderita karena pengaruh narkoba. Namun mendengarkan permintaan tersebut, Raju langsung menolaknya. Ia mengatakan walaupun Kanan sudah mengkhianatinya, ia masih menganggapnya sebagai seorang sahabat. Dan untuk masalah peredaran narkoba, Raju menegaskan jika hal itu adalah tanggung jawab Sahul dan Departemen Kepolisian. Pada akhirnya, Raju pun menambahkan jika masalahnya di desa kota sudah selesai. Dan 2 hari lagi ia akan kembali ke Uttar Pradesh setelah merayakan hari ulang tahun Ritu. Di malam hari, Kanan mendatangi Raju. Namun kedatangannya kali ini bukanlah sebagai musuh, melainkan sebagai seorang sahabat lama. Kanan mengatakan jika sebenarnya ia sangat tertekan selama berkeluarga dengan Manju. Dan semua kekacauan yang terjadi saat ini tak lain karena perintah Manju yang mengharuskannya melakukan semua yang diperintahkan. Pada akhirnya setelah berbicara panjang lebar dan meminum minuman keras, Kanan kemudian meninggalkan Raju yang sudah setengah sadar. Dan dalam kepergiannya, Kanan dengan liciknya mengirimkan seorang pembunuh bayaran bernama Leslie untuk menghabisi nyawa Raju. Pengkhianatan yang dilakukan Kanan sudah sangat keterlaluan. Ia memanfaatkan kondisi pertemanan untuk menyingkirkan sahabatnya sendiri. Namun walaupun begitu, usaha yang dilakukan Kanan tidaklah berhasil. Raju yang masih terlalu perkasa mengalahkan Leslie dengan sangat mudah. Dan pada akhirnya setelah menewaskannya, Raju kemudian mengirimkan potongan jasad Leslie yang sudah dimutilasi. Menyadari jika dirinya terancam, Kanan bersama orang-orang kepercayaannya memutuskan untuk menghabisi Raju secara langsung. Namun bukannya mendapatkan kemenangan, mereka malah dibuat kocar-kacir. Dan di sisi lain, dalam pertempuran tersebut, Raju berhasil menewaskan Erlan sebagai tindak balas dendam atas kematian Raffi. Malam hari, Raju yang baru mengetahui jika Tara masih berstatus single memutuskan untuk mengajaknya menghadiri pesta ulang tahun Ritu. Namun setibanya di kediaman Tara, Raju malah dikejutkan dengan kehadiran Kanan yang tanpa basa-basi langsung menusuk Tara dengan sebuah pisau.
Dengan perasaan kacau, Raju langsung membawa Tara ke rumah sakit. Dan bersamaan dengan hal itu, Raju malah mendapatkan panggilan kembali dari Kanan. Seakan sudah berhasil mempermainkan hati Raju, Kanan mengatakan jika ia telah menewaskan ayah Raju. Dan jasadnya digantungnya di sebuah kapal pinggir pantai. Setelah kekacauan tersebut, Raju didatangi Nyonya Kuti yang memberitahukan tentang keberadaan Kanan. Dan jika ingin menghabisinya, Nyonya Kuti mengatakan jika Raju bisa menemuinya di malam hari. Namun bukannya menyerang Kanan, Raju malah mendapatkan pukulan telak dari belakang. Yang pada akhirnya karena pukulan tersebut, Raju seketika pingsan dan membuatnya menjadi tawanan dari Kanan. Kanan kemudian menusuk perut Raju dengan 2 tusukan. Dan sebelum benar-benar menewaskannya, Kanan kemudian memanggil Manju untuk mengeksekusi Raju dan membalaskan dendam atas kematian Jinu. Namun belum sempat hal itu terlaksana, Raju malah mengungkap masa lalu Manju yang membuatnya teringat dengan trauma di masa lalu. Sebenarnya Jinu bukanlah saudara laki-laki Manju. Ia adalah anak kandung Manju dari hubungan terlarang yang dilakukan Manju dengan ayah tirinya. Kejadian tersebut terjadi ketika Manju berusia 13 tahun. Ia yang kemudian berselisih dengan ibu kandungnya kemudian memutuskan pergi dengan membawa Jinu yang masih bayi. Apa yang disampaikan Raju memanglah benar. Terbukti setelah menyampaikan hal tersebut, Manju langsung pergi dari sana. Khawatir dengan keadaan istrinya, Kanan kemudian keluar dan berusaha mengejarnya. Namun di saat yang bersamaan, ia malah dikejutkan dengan kedatangan Inspektur Sahul. Sahul yang merasa curiga jika Kanan menyembunyikan Raju kemudian memerintahkan Tony untuk melakukan pengecekan. Namun setelah berada di dalam, mereka semua dikejutkan dengan keberadaan Raju yang sudah menghilang. 3 minggu setelah masyarakat desa menganggapnya telah tewas, Raju malah kembali dan membuat sebuah kejutan. Ia mendatangi markas Kanan dan dengan brutal langsung menghajar mereka semua tanpa ampun. Puncaknya setelah menaklukkan Kanan dan seluruh anak buahnya, Raju kemudian memanggil seorang pemuda untuk mengeksekusi Kanan. Dan pemuda tersebut tak lain adalah Sonu. Ternyata menghilangnya Manju selama beberapa minggu merupakan rencana dari kaki tangan Ranjit yang tak lain adalah Gopal. Ia yang berhasil melakukan pembebasan kemudian menyembunyikan Raju untuk mengelabui Kanan dan seluruh anak buahnya. Sonu yang merupakan seorang gelandangan ternyata adalah anak kandung dari Ranjit. Dan setelah kematian sang ayah, ia dan Gopal berjanji akan menewaskan Kanan suatu hari nanti. Dalam keadaan sulit, Raju masih menganggap Kanan sebagai seorang sahabat. Sehingga dengan begitu ia pun tidak rela jika Kanan harus tewas di tangannya. Yang pada akhirnya untuk mengakhiri semua kekacauan tersebut, Raju memberikan kesempatan kepada Sonu untuk melakukan pembalasan dendam atas kematian ayahnya. Di akhir film, tepatnya di tahun 1998, Raju kini telah hidup bahagia bersama Tara dan Ritu di sebuah daerah bernama Simla. Raju yang saat itu sedang bersantai kemudian mendapatkan telepon dari Manju yang mengatakan jika ia akan datang untuk melakukan balas dendam. Dengan penuh kepercayaan diri, Raju malah menantang balik. Dan ia pun mempersilahkan Manju untuk menghabisi nyawanya jika ia bisa. Dan bersamaan dengan ratusan gangster yang sudah berdiri tegak di belakang Manju, film pun berakhir. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.